Tapi tadi sudah ada informasi-informasi yang kita peroleh, yaitu tentang perizinannya. Selama PDAM sudah bisa support 100%, ya kami juga tentunya akan pengennya ya PDAM aja. Harus kembali lagi kalau perlu PDAM harus kelola oleh PDAM. Saya sepakat itu. Assalamualaikum Tretan. Rapat dengar pendapat alias RDP di Komisi B DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya, tanggal 29 Juli tahun 2022, layak disimak. Pasalnya, RDP yang mengundang manajemen perumahan elit Citraland, dan PDAM Surya Sembada mengungkap adanya pengelolaan air bersih mandiri yang dikelola pihak swasta. Menariknya, izin pengelolaan air bersih mandiri yang dikelola pihak swasta menjadi bahasan hangat dalam forum RDP. Hal tersebut disampaikan Lutfiah Ketua Komisi B kepada Raja Warta usai memimpin RDP. Berikut pernyataan Lutfiah yang juga politisi Partai Gerindra. Ternyata pengelola air minum itu tidak hanya Citraland, tapi banyak, sekitar 5. Tadi katanya 5-7. Karena itu kita akan mengundang semuanya. Jadi tidak hanya Citraland, kalau kita mengundang Citraland saja nanti kan dianggap kita pilih kasih. Jadi kita undang semuanya. Tapi tadi sudah ada informasi-informasi yang kita peroleh, yaitu tentang perizinannya. Perizinannya ini ternyata antara pengelola air minum dari Citraland dengan dari bagian hukum pemerintah Kota Surabaya itu ada perbedaan. Sehingga kami harus mencermati aturan ini tentang perizinannya, supaya kita tidak salah. Gitu. Nanti juga dari pemerintahan, bagian hukum, saya ingin mereka akan mempelajari lagi, mungkin cari sumber-sumber aturan yang lain, gitu ya, tidak hanya satu saja. Kemudian ini nanti dari pengelola air minum ini juga nanti saya berharap siap juga kalau memang nanti ternyata ada aturan yang keharusan untuk mengembalikan kepada PDAM, BUMD-nya pemerintah kota, itu harus siap. Dan PDAM juga harus siap untuk mengelola semuanya itu. Masyarakat jangan sampai nanti kopondal, jangan sampai ada yang tidak mandi, dalam arti kasarnya seperti itu. Jadi semuanya harus siap nanti keputusan yang terakhir. Nanti ini kita barusan rapat pertama, nanti rapat kedua kalau tidak salah kita hari Senin. Itu mengundang semua pengelola air minum yang ada di Kota Surabaya, sekitar 5-7. Melengkapi pernyataan Lutfiah, Anas Karno Wakil Ketua Komisi B berharap pengelolaan air bersih mandiri di perumahan Citraland dikembalikan ke PDAM Surya Sembada. Apalagi izin pengelolaannya diduga sudah expired. Terkait dengan izin yang sudah expired, politisi PDI Perjuangan Kota Surabaya itu meminta pihak Pemkos untuk segera mengambil langkah tegas. Sebab, izin pengelolaannya sudah expired sejak tahun 2019. Ya, saya juga menindaklanjuti daripada Bu Ketua tadi, bahwasanya yang pertama adalah tentang perizinan. Perizinan ini kan masih dalam proses, padahal sudah mati di sejak tahun 2019. Artinya proses ini saya tanyakan ke bagian hukum bahwa kalau itu proses itu dianggap sudah expired, dan artinya perizinan pengelolaan sudah tidak berlaku. Yang pertama. Kedua adalah kalau ketentuan tarif itu dasar hukumnya dari mana? Tidak bisa secara bisnis atau hitungan sebab apa, tetap harus ada dasar hukumnya sehingga memutuskan tidak salah. Ketiga, bagaimana kalau pengelolaan itu sesuai Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 2, semua pengelolaan oleh negara, punya negara, dan sebaiknya diberikan kepada masyarakat atau rakyat, itu saya sepakat, sehingga kontribusi untuk BUMD bertambah untuk Kota Surabaya. Jadi tidak berdiri sendiri oleh swasta atau partikelir atau juga independen. Harus kembali lagi kalau perlu PDAM harus kelola oleh PDAM. Saya sepakat itu. Tapi kan Pak Anas kan menyebutkan izinnya sudah mati ya, expired. Ya, expired. Karena 2019 sebagai oleh pihak Citraland. Berarti apa yang harus dilakukan pemerintah ketika ada sebuah perusahaan swasta izinnya mati atau expired tadi? Ya. Ini seharusnya dari pihak PDAM memberikan surat teguran bahwa pengelolaannya sudah expired.
itu harus memberikan teguran. Ini sudah lama, sejak 2019, baru tahun sekarang. Teguran pertama, kedua, dan juga harus nanti ada tindakan. Bagaimana bisa tarik kembali dikelola oleh pihak PDAM. Merespon hasil RDP, Yuliarso Kritiano JM Citraland Surabaya mengaku tidak mempersoalkan masukan dan saran dari Komisi B. Kristiano juga mengaku siap berkolaborasi dengan PDAM. Dalam kesempatan itu, Kristiano juga merespon desakan Anas Karno yang meminta agar pengelolaan air bersih mandiri di Citraland dikembalikan atau dikelola oleh PDAM Surya Sembada. Dengan catatan, PDAM bisa mensupport semua kebutuhan air bersih di Citraland. Pak, tadi apa hasil dari hearing tadi, Pak? Ya, intinya kita bisa sharing bersama dengan teman-teman dari anggota Dewan. Ininya bagaimana ke depan supaya bisa mensupport pengadaan air bersih untuk masyarakat, terutama juga untuk para penghuni kami di Citraland Surabaya. Ya, tentunya kan selama ini kami membuat water treatment sendiri karena selama ini belum disupport oleh PDAM, begitu Pak. Nah, ini kebetulan PDAM sekarang punya sumber baru yang cukup baik. Nah, ini tentunya kita akan kolaborasi ke depannya. Oh ya Pak, tadi kan ada sedikit koreksi dari anggota Dewan tentang izin, tentang tarif, dan lain-lain. Bahkan ada salah satu anggota Dewan yang meminta untuk segera mengembalikan karena sesuai keterangan ya intinya tetap selama PDAM sudah bisa support 100%, ya kami juga tentunya akan pengennya ya PDAM aja, ngapain repot-repot, kita fokusnya di rumah dan pelayanannya aja. Terus menurut Bapak sendiri, apakah saat ini PDAM sudah bisa masuk kategori bisa mensupport, Pak? Kalau secara sumber airnya kami yakin bisa, tapi secara jaringannya mungkin PDAM butuh waktu, Pak, itu aja. Karena kan tidak gampang untuk menanam pipa-pipanya ya, karena area barat tentunya sebuah area pengembangan baru Surabaya ya, jadi tentunya mereka masih punya PR untuk bagaimana mengembangkan jaringannya. Ya, untuk terkait dengan tarif tadi, penetapan tarif, gimana sistem? Sebenarnya tarif pasti kami juga pengennya, kalau secara bisnis ya kami akan melihat tarif yang wajar gitu ya, karena kan seperti berjualan ya, intinya kalau tarif terlalu mahal juga pasti nggak laku, dan juga ya kami juga setarakan dengan kualitas dan layanan yang kami berikan, sehingga ya konsumen dengan market yang atas tentunya pengennya kualitasnya baik, tekanan airnya baik, pelayanannya ya, jadi kalau mati air tentunya berbeda. Kalau di kami mereka mintanya segera dilayani, tadi sudah dijelaskan. Kami pun sampai memberikan layanan kirim tangki air gratis ke rumah-rumah, karena memang itu bagian dari pelayanan dan semuanya ada harganya, ada kosnya. Jadi tarif ya kami hanya berdasarkan dari kos yang kami keluarkan. Ya. Tadi kan sempat disampaikan oleh bagian hukum bahwa penetapan tarif itu kan dari pemerintah atau dari BUMN setempat ya. Ini kami akan pelajari lebih detail karena jujur saja mungkin ini baru ya, karena undang-undang atau peraturan pemerintah juga berkembang terus, dan tadi kami mendapatkan info ya ini termasuk yang baru ya, kami tentunya akan berkoordinasi lebih detail lah terkait ini ya. Kita belum tahu interpretasinya seperti apa atau ininya. Tentu kami sampai dari dulu sampai sekarang ya kami akan mengikuti apapun arahan dari pemerintah, apapun regulasinya. Tadi dari salah satu anggota Dewan, Pak Anas kan meminta untuk segera mengembalikan ke PDAM karena izinnya sudah expired. Gimana? Ya, ini memang bukan expired ya. Jadi dari kementerian memberikan kesempatan kami berkolaborasi dulu dengan PDAM, mana yang sudah bisa dikembalikan, mana yang belum. Intinya begitu kan. Nah, jadi rekomendasi itu sudah ada jawabannya, dan kami on proses lah, Pak.